bisa saya bantu? Saya ingin memeriksa kehamilan saya. Ya, baik Ibu. Sebelum itu izinkan saya untuk bertanya tentang biodata Ibu ya, dan kajian kesehatannya Ibu juga ya. Namanya siapa Ibu? Ibu Putri. Alamatnya di mana? Pakuta. Agamanya apa? Islam. Ya. Pendidikan S1. Pekerjaannya apa sekarang? Guru. Suku bangsanya apa Ibu? Sasak. Sasak ya. Alamatnya di mana? Alamat saya di Pakutan. Nomor HP-nya bisa Ibu? Iya, 085 339 121 340. Boleh saya tanya tentang suami Ibu juga ya? Nama suaminya siapa Ibu? Nama suami saya Gilang. Alamatnya di mana? Alamatnya di Lima. Umurnya? 20. Agamanya? Islam. Pendidikan terakhir suami Ibu apa itu? Dia S1. Pekerjaan suaminya sekarang apa? Dosen. Sukunya suku Sasak juga suaminya? Bukan, Bojo. Bojo. Alamatnya di mana? Di sana. Alamat, jadinya Ibu beda rumah nih. Nomor HP suaminya berapa? 81 752 Ya. 164 Ya. 570. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, Bu, di sini saya punya beberapa pertanyaan nih, Ibu ya. Di sini ada pertanyaan tentang riwayat kesehatan Ibu juga. Ya. Di sini saya mau nanya riwayat sosial ekonomi Ibu ya, Bu ya. Selama perkawinan Ibu udah berapa lama Ibu nikah? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Bahasa yang digunakan Ibu di rumah bahasa Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ibu kebiasaannya sering merokok konsumsi di rumah? Enggak ya. Kalau suaminya merokok Dia gimana hubungan hamil Ibu di keluarga Ibu? saya didukung sama suami dan keluarga. Status kesehatan suaminya Ibu gimana, sehat? Sehat. Ya. Ibu pernah suntik TT? Pernah 1 kali pas Jatim. Pas Jatim ya. Iya. Apa aja beban pekerjaan Ibu setiap hari di rumah itu Bu? Beban-beban Ibu? Nggak ada terlalu sih, cuman kayak piring itu aja. Iya. Di dalam keluarga Ibu itu siapa yang mengambil keputusan Ibu? Suaminya ya. Mohon maaf Ibu, di sini pertanyaan saya agak sedikit nggak enak Ibu ya. Berapa kali Ibu hubungan seksualnya dalam seminggu itu? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya. Terus rencana persalinan besoknya itu Ibu mau bersalin di mana? Di rumah sakit atau di puskesmas? Di rumah sakit kota. Nah, di sini selanjutnya saya mau menanyakan tentang riwayat kesehatan Ibu ya. Ibu punya riwayat hipertensi? Nggak ada ya. Atau diabetes, keturunan kembar? Nggak ada. Keturunan kembar nggak ada ya? Nggak ada. Terus Ibu punya alergi? Nggak punya. Atau Ibu punya penyakit jantung, kelainan mental gitu di dalam keluarganya? Tidak ada ya Bu ya. Nah, di sini saya juga punya pertanyaan tentang kesehatan buat diri Ibu. Ibu punya penyakit jantung? Tidak ada. Tidak ada. Hipertensi juga tidak ya? Tidak. Ibu punya penyakit asma atau batuk? Tidak ada ya Bu ya. Atau Ibu punya penyakit ginjal, stres, riwayat alergi? Nggak ada Ibu ya. Ibu mengonsumsi obat-obatan seperti jamu gitu-gitu nggak? Enggak ya. Nah, selanjutnya di sini saya mau menanyakan juga Ibu ya.
nggak ada juga ibu. Enggak ya. Ibu pernah operasi atau luka pada bagian vagina ibu? Iya, Enggak pernah ya. Sebelum itu ibu pernah nggak transfusi darah gitu? oh tidak pernah. Tidak pernah ya. Di sini selanjutnya saya juga mau menanyakan tentang riwayat menstruasi ibu ya. Waktu kapan ibu menstruasi pertama kali? Waktu SMP kelas 1. SMP kelas 1. Siklus menstruasinya itu berapa hari? 38 hari atau 30 hari gitu? 38 hari. 38 hari. Terus selamanya menstruasi itu berapa minggu? 1 minggu. Waktu ibu menstruasi ngerasa sakit banget gitu atau gimana? Agak nyeri sedikit sih di bagian punggung saya. Oh iya. Ibu pernah menggunakan ibu pernah menggunakan kontrasepsi yaitu sebelum ibu hamil? Belum ya. Ibu kapan ibu berniat menggunakan kontrasepsi? Selesai lahiran. Selesai lahiran. Kapan ibu terakhir menstruasi kemarin ibu? 15 Januari. 15 Januari ya. Jadi perkiraan kehamilan ibu ini berapa bulan? 5 bulan. 5 sampai 6 bulan ya Bu ya. Ya. Ibu pernah merasakan pergerakan pada janin ibu? Pernah. Aktif nggak ibu pergerakan? Iya, aktif. Ada nggak ibu yang ibu mengonsumsi obat-obat selain yang digunakan dari kesehatan? Tidak ada ya Bu ya. Terus apa aja kekhawatiran ibu dalam kandungan ibu selama ibu mengandung saat ini? Oh iya, saya kepikiran kalau anak saya itu kenapa-napa. Terus lahiran saya itu tidak lancar. Ini anak yang keberapa ibu? Anak pertama. Anak pertama. Ibu sebelumnya pernah keguguran atau gimana? Nggak pernah ya. Ibu mengonsumsi makanan sehari-harinya apa aja ibu? Seperti buah, sayur, roti. Sebelum itu ibu pernah nggak mengalami gejala-gejala seperti sakit kepala, letih, lesu atau sakit pusing atau mual muntah gitu? Cuman mual muntah sama sakit kepala. Di sini apa keluhan ibu? Oh, saya tuh kayak agak sesak napas gitu, susah napas gitu loh Bu. Gitu. Jadi di sini usia kehamilan ibu itu 5 sampai 6 bulan ibu ya. Terus HTP ibu sekitar jadi HTP ibu akan bersalin pada tanggal 22 bulan 10 2024 ya ibu ya. Ada yang ibu mau tanyakan sebelum melakukan pemeriksaan Bu? Oh, itu aja. Itu ada. Di sini sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ibu bisa berkemih terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ibu ya, di mana pemeriksaan tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki ibu. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik ibu, silakan. Pemeriksaan antropometri dulu ya ibu.
Permisi ibu, tangan kirinya nih. Nilainya normal ya ibu, 24. Mari ibu baringan di sini ya. Di sini saya akan memeriksa pernapasan, denyut nadi dan semuanya ibu ya. Permisi ibu, saya akan memeriksa suhu ibu. Ibu bisa sendiri atau perlu bantuan? Permisi ibu, tangannya. Sudah ibu. Permisi ibu, bisa saya ambil? Nah di sini 36,7 derajat Celcius ibu ya, normal ibu ya, dan denyut nadinya juga normal, pernapasannya juga normal ibu ya. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala ibu. Di sini pada bagian kepala ibu tidak ada ketombe, bersih, rambut ibu berwarna hitam ibu ya. Nah, permisi ibu. Pada saat saya melakukan ini, apakah kepala ibu ada terasa sakit? Tidak ada. Baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian muka ibu. Di sini muka ibu bersih, putih ibu ya, tidak ada jerawat, tidak ada bintik-bintik hitam atau flek-flek hitam ibu ya. Nah, permisi ibu. Baik, saya akan mulai dan pertanyaan. Nah, pada bagian muka ibu juga tidak ada edema atau bengkak ibu ya. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian mata ibu. Permisi ibu, ibu bisa ada patas? Iya. Ibu bisa ada bawah? Iya. Nah, pada bagian konjungtiva ibu berwarna pink dan pada bagian sklera ibu berwarna putih. Nah, di sini artinya ibu tidak mempunyai penyakit anemia atau hepatitis B ibu ya. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian telinga ibu. Permisi ibu, bisa ada kanan? Alamatnya bu? Bisa ada kiri. Nah, telinga ibu bersih ibu ya. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian mulut ibu. Di sini mulut ibu lepas ibu ya, berwarna pink dan tidak ada, ibu bisa buka mulutnya. Nah, di sini tidak ada. Nah, di sini gigi ibu bersih juga ibu ya, tidak ada lubang-lubang yang ada pada bagian gigi ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian leher ibu. Permisi bu ya. Nama suaminya siapa bu? Ridwan ya. Ibu bisa menelan. Usianya berapa? Nah, di sini pada bagian leher ibu tidak terdapat vena jugularis dan tidak ada tidak ada pembengkakan tiroid ibu ya, dan tidak ada pembuluh limfo juga. Semuanya normal ibu ya. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian tangan ibu. Permisi ibu. Nah, pada bagian tangan ibu di sini kukunya sudah dipotong ibu ya, bersih. Nah, di sini saya akan menekan. Nah, di sini peredaran darah ibu normal ya, langsung kembali darahnya pada saat saya menekan. Selanjutnya yang sebelah ibu ya, permisi ibu ya. Tangan sebelah kanannya juga normal ibu ya, bersih dan darahnya juga normal ibu ya. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian payudara ibu. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Ya. Permisi ibu ya, saya buka bajunya. Status pernikahan atau status perkawinan. Nah, di sini pada bagian payudara ibu simetris ibu ya, tidak ada seperti jeruk.
Nah, di sini puting payudara ibu juga menonjol. Permisi Bu ya, saya periksa. Ya. Kemudian untuk kebiasaannya ibu pernah merokok? Ibu bisa angkat tangannya sebelah. Konsumsi alkohol Ya. atau Permisi nakal Bu ya. Tidak. Untuk dukungan selama hamil ibu, apakah sangat didukung? Nah, pada bagian payudara ibu tidak ada benjolan nih Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut ibu. Permisi Ibu ya, saya buka. Nah, pada bagian perut ibu tidak terdapat jahitan atau bekas luka Ibu ya. Dan di sini terdapat linea striae. Karena ini kehamilan pertama ibu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan yang pertama, yaitu untuk menentukan titik fundus uteri ibu dan apa yang ada dalam fundus uteri ibu. Permisi Bu ya. Pertama kita hangatkan tangan agar perut ibu tidak tertutup. Di sini titik fundus uteri ibu 23 cm Ibu ya. Nah, selanjutnya Leopold kedua yaitu untuk menentukan bagian buka atau puki pada bagian janin ibu. Permisi Bu. Nah, pada bagian buka ibu terdapat seperti papan panjang yang keras Ibu ya. Nah, di sini itu bagian punggung janin ibu. Selanjutnya Leopold 3 yaitu untuk menentukan bagian terendah janin ibu. Permisi Ibu. Nah, bagian terendah janin ibu belum masuk PAP ya, janin ibu belum masuk PAP. Dan di sini Leopold 4 tidak dilakukan. Selanjutnya saya akan melakukan BJJ pada bagian perut ibu. Permisi Ibu. Nah, BJJ ibu normal ya. Ya Bu, 140. Ibu bisa hadap kanan. Kemudian tentang imunisasi TT ibu, ibu pernah mendapatkan imunisasi TT sebelumnya udah berapa kali Bu? Permisi Bu ya, saya buka baju. Ibu ya. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian kaki ibu ya. Untuk Permisi Bu ya. persalinan di mana ibu? Di rumah sakit. Untuk persiapan Nah, pada persalinan bagian apakah kaki udah ibu di sini disiapkan? tidak terdapat udem Ibu ya, tidak bengkak juga Ibu ya. Baik, makasih. Selanjutnya melakukan pemeriksaan rektor patellae pada kaki ibu ya Bu ya. Permisi Bu. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan fisik tersebut yang tadi yang kita lakukan semuanya normal Ibu ya. Nah, berat badan Ibu juga naik, jadi itu bagus Ibu ya untuk Ibu dan kandungan Ibu atau janin Ibu ya. Di sini Ibu bisa usahakan untuk meningkatkan makanannya juga ya, biar tetap naik, jangan turun Ibu ya. Karena di sini ada janin dan Ibu. Ibu juga sering-sering minum air putih ya, dan makan makanan yang bergizi atau berprotein juga Ibu ya. Nah, dari yang saya udah kita lakukan, ada yang Ibu ingin tanyakan? Nah, di sini saya juga mau menjelaskan tentang bahaya-bahaya pada janin Ibu ya. Nah, di sini di buku KIA ini nanti ada tanda-tanda bahaya pada ibu atau pada proses melahirkan dan aktivitas ibu. Nah, di sini pada tanda bahaya persalinan nanti
di sini ada pendarahan lewat jalan kaki ibu ya. Terus bahaya lainnya itu juga air ketuban hijau dan berbau ya. Di sini juga ada ibu mengalami kejang-kejang. Terus tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir gitu ya. Itu tanda-tanda bahaya pada persalinan gitu ya. Terus jika sudah ibu merasakan atau ada gejala-gejala pada ibu kayak yang saya tadi jelaskan atau sebutkan itu bu, ibu langsung ke rumah sakit atau puskesmas terdekat ibu ya. Nah di sini juga ada muntah terus dan tak mau makan. Ibu merasa pengen muntah aja itu nggak mau makan. Itu kalau terlalu kayak gitu ibu bisa langsung ke rumah sakit atau puskesmas terdekat ya ibu. Terus ibu juga demam tinggi, bengkak kaki, tangan dan wajah bengkak, kepala sakit, disertai kejang-kejang, ibu langsung saja ke rumah sakit ibu ya, atau ke puskesmas. Terus dan ibu merasakan kurang bergerak dan ibu tidak ada pergerakan gitu bu ya, langsung saja periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Nah di sini ibu kan belum mendapatkan buku KIA ibu ya. Di sini saya mau memberikan ibu buku KIA, nanti ibu bisa baca-baca, di sini banyak sekali tentang kandungan materi-materi pada kandungan ibu agar kandungan ibu baik gitu bu ya. Di sini nanti juga ada kan nanti saya kasih tablet FE ya bu ya. Di sini di dalam buku ini nanti ibu contohnya misalkan 1 kali ibu meminum tablet FE contohnya gitu ya, biar kita tahu udah berapa ibu meminum tablet FE itu. Ada yang bisa ditanyakan itu sendiri? Ini ya ibu. Terima kasih.